Bang, coba bahas yang lagi viral di internet. Sedang ramai karena penampilan seorang idol K-pop yang menari di lapangan sepak bola. Sebagian orang menganggapnya keren, tapi sebagian lagi menyebutnya cringe dan dianggap aneh. Di dalam pandangan yang netral, sebagian besar menganggap idol K-pop yang menari-nari itu tidak maskulin. Kenapa bisa ada pandangan begitu? Apa sih definisi maskulinitas bagi manusia? Menarik banget. Sebenarnya maskulinitas itu bukan ukuran biologis yang punya satu definisi universal. Yang kamu lihat pada reaksi sebagian penonton, terutama ketika melihat idol pria K-pop menari dengan gerakan yang lentur, ekspresif, dan fashion yang dianggap feminin, itu lebih berkaitan dengan standar maskulinitas yang sudah tertanam lama di masyarakat. Bisa dikatakan maskulinitas adalah kumpulan sifat, perilaku, dan penampilan yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap cocok untuk disandingkan dengan laki-laki. Misalnya, di sebagian lingkungan, gambaran maskulinitas sering dikaitkan dengan kuat secara fisik, tegas dan pemberani, tidak terlalu menunjukkan sisi kelembutan, dan suara serta gestur yang tegas. Tapi poin yang kita sebut itu bukan gambaran mutlak ya. Banyak di antaranya merupakan norma sosial yang tercipta dengan sendirinya. Bahkan pandangannya bisa berbeda tergantung zaman dan budayanya. Nah, lalu kenapa dance bisa dianggap tidak maskulin oleh sebagian orang? Karena dalam pandangan sebagian besar masyarakat, menari secara ekspresif diasosiasikan dengan feminin atau dunia pertunjukan. Sedangkan tubuh laki-laki secara tradisional diharapkan tampil dengan cara yang lebih keras dan tegas. Makanya, ketika orang melihat sosok laki-laki, maka pandangan yang identik adalah fisik, otot, sepak bola, bela diri, atau pekerjaan fisik lainnya. Dengan itu, otak masyarakat lebih mudah mengkategorikannya sebagai maskulin. Sedangkan gerakan pinggul, ekspresi wajah, gestur tangan yang lentur, gerakan sensual, memakai make up, outfit flamboyan, sebagian orang akan mengkategorikannya sebagai feminin atau kurang maskulin. Padahal secara biologis, kemampuan menari tidak mengurangi sifat laki-laki seseorang loh. Tidak sama sekali. Penelitian tentang laki-laki dan sebuah tarian menunjukkan bahwa stigma terhadap laki-laki yang menari berkaitan dengan norma maskulinitas yang sempit dan asumsi heteronormatif. Di sisi lain, dunia K-pop memang sengaja memainkan wilayah yang berbeda alias bertolak belakang. Mereka tidak mengikuti hukum maskulinitas yang tercipta secara alami di dalam pandangan umum. Di sana, pria tidak selalu berusaha memenuhi standar yang disebut maskulinitas. Seorang idol bisa saja menampilkan beberapa unsur sekaligus, misalnya suatu ketampanan ditambah dengan stylish, atletis, tapi di sisi lain juga menggabungkan unsur kelembutan, keimutan, dan gerakan yang sensual. Intinya dicampur aduk lah. Di dalam penelitian, ini biasanya disebut dengan hybrid masculinity atau soft masculinity, yaitu maskulinitas yang menggabungkan unsur maskulin dengan unsur feminin atau androgini. Jadi dianggap wajar seorang idol bisa workout, badan atletis, suara berat, tapi di sisi lain juga memakai make up, outfit flamboyan, gerakan dance lentur. Karena keduanya tidak dianggap kontradiktif dalam konsep K-pop, justru itu dianggap karakteristik seorang idol. Tapi jelas, ini berbeda dalam pandangan seseorang yang netral dan non-K-pop. Karena mereka tidak memiliki pemahaman terkait konteks budaya tersebut. Misalnya nih, penggemar K-pop melihat sang idol melakukan gerakan tertentu. Mungkin reaksi mereka, "Wah, koreografinya gila, control tebangga bagus." Wah, idolaku keren banget. Yeah! Nah, sedangkan orang yang tidak mengikuti K-pop bisa memiliki reaksi yang berbeda. Laki-laki kok gerakannya begitu? Gerakan macam apa itu? Dan itu wajar jika ada perbedaan pendapat, karena kedua kubu sedang menggunakan standar maskulinitas yang berbeda untuk menilai sesuatu. Lalu, fakta menariknya, maskulinitas itu bisa berubah-ubah loh, tergantung zamannya. Contohnya nih, di suatu tempat dan zaman, seorang pria yang memiliki rambut panjang dianggap tidak maskulin. Tapi di wilayah dan zaman tertentu, contohnya bangsa Viking lah, rambutnya yang panjang itu justru menjadi ciri khas pria maskulin di sana. Lalu di suatu wilayah, ada yang menggunakan kosmetik, yaitu bangsawan Eropa pada abad ke-17, di mana mereka memakai wig, bedak, parfum, pakaian dekoratif, dan memakai make up untuk laki-lakinya. Begitu juga dengan warna pink. Pada masa tertentu, warna pink justru pernah dianggap warna yang cocok untuk seorang pria, karena dianggap sebagai versi merah yang lebih macho. Ternyata batas antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi budaya dan sejarah ya, bukan cuma bentuk kelaminnya doang. Oke, kembali ke topik.
Kalian boleh-boleh aja punya preferensi. Menurut saya laki-laki yang maskulin itu tubuhnya atletis, tegas, dan tidak banyak gaya. Oke, itu mah preferensi dan pendapat pribadi, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika preferensi tersebut menjadi klaim universal. Misalnya, laki-laki yang menari tidak jantan. Laki-laki yang hobi ngedance berarti dia gay. Nah, ini nih yang parah. Itu adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi dance adalah bakat dan kemampuan seseorang. Jadi hal itu tidak bisa digunakan untuk menentukan orientasi seksual seseorang. Lalu kenapa sebagian besar fandom K-pop adalah perempuan? Apakah itu efek dan pengaruh dari sebuah pandangan yang disebut maskulinitas di mata laki-laki? Iya, ada. Lebih tepatnya seorang idol pria menawarkan bentuk maskulinitas yang sangat cocok dengan preferensi dan fantasi estetis sebagian besar perempuan. Jadi pasarnya emang pas banget buat mereka. Sementara norma dan nilai-nilai maskulinitas tradisional membuat kebanyakan laki-laki lebih menjaga jarak dan menjauh dengan budaya K-pop. Sedangkan perempuan tidak perlu menjaga maskulinitas dirinya sendiri. Mereka memiliki ruang sosial yang lebih besar untuk mengagumi penampilan pria. Sementara laki-laki sering hidup dengan tekanan sosial untuk menunjukkan bahwa dirinya maskulin. Alhasil, ya wajar jika seorang perempuan berdecak kagum, spontan bereaksi ketika melihat idolnya, dan itu boleh banget tidak dianggap bertentangan dengan identitas gendernya. Nah, coba kalau itu laki-laki, lalu tiba-tiba mengatakan, Gila, cowok ini ganteng banget. Gue suka banget liat dia ngedance. Mantap nih, budinya kekar, dadanya bidang, mantap boy. Gimana ya? Oke, lanjut ke topik. Bukan berarti seorang laki-laki tidak mau mengakui estetika seorang dari gender yang sama. Tetapi norma sosial tentang maskulinitas lah yang membuat sebagian laki-laki lebih berhati-hati dalam mengekspresikan kekaguman terhadap sesama laki-laki. Jadi itu salah satu alasan mengapa perempuan menganggap wajar gerakan sensual yang dilakukan para idol. Mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap identitas dirinya. Karena perempuan tidak perlu mengukur dirinya sendiri berdasarkan seberapa banyak porsi yang harus dijaga demi mempertahankan nilai maskulinitas. Sedangkan laki-laki mungkin secara tidak sadar memiliki standar sendiri ketika melihat pria yang wajahnya ekspresif, fashionable, memakai make up, dan menari-nari sensual. Secara tidak langsung itu dapat menghasilkan penolakan di dalam pikiran kebanyakan seorang pria. Tapi jangan salah ya, perempuan juga punya konsep maskulinitas kok. Bukan cuma dari sudut pandang laki-laki saja. Mereka bisa sangat berbeda dalam menentukan pria seperti apa yang menarik. Ditambah juga dalam dunia K-pop, para idol banyak menjual daya tarik interpersonal. Idol pria tidak hanya dipasarkan sebagai penyanyi, tetapi sebagai sosok figur yang sangat sempurna. Fisik yang menarik, fashionable, ekspresif, koreografi dance yang memukau, terlihat keren, macho, tapi sekaligus lemah lembut. Emang sejak kapan terciptanya pandangan maskulinitas? Emang awalnya terlahir karena apa? Kalau kita mundur jauh, maskulinitas bukan sesuatu yang terlahir pada satu momen atau satu kebudayaan tertentu. Ia muncul perlahan dari gabungan perbedaan biologis, struktur sosial, dan kemudian norma budaya. Sebuah konsep laki-laki harus beginilah, laki-laki harus begitulah, sudah ada jauh sebelum istilah maskulinitas muncul. Menurut beberapa teori, ada kemungkinan awalnya muncul dari kebutuhan hidup. Pada masyarakat manusia paling awal, orang menghadapi masalah sederhana, yaitu siapa yang berburu, siapa yang mempertahankan kelompok, siapa yang menghadapi kelompok lain. Karena rata-rata biologisnya laki-laki memiliki otot dan kekuatan fisik lebih besar daripada perempuan. Akibatnya dalam masyarakat pemburu, muncullah kecenderungan pembagian aktivitas berdasarkan kemampuan dan kondisi biologis. Kemudian kemampuan tersebut berubah menjadi nilai sosial. Misalnya dalam masyarakat yang sering menghadapi konflik, biasanya mereka yang kuat dan berani plus mampu bertarung, maka masyarakat akan memberikan penghargaan kepada pria yang berani dan mampu bertarung tersebut. Lalu semakin lama semakin berkembang, hingga mulai muncul konsep maskulinitas sebagai norma sosial yang akhirnya malah muncul sebagai tekanan. Pria harus kuat dan tangguh. Mereka yang tidak kuat dan tangguh, maka tidak dianggap memenuhi standar pria. Pria sejati harus berani, maka pria yang takut dianggap pengecut. Pria sejati identik dengan gerakan dan aksi fisik yang terlihat liar dan eksplosif. Sedangkan seseorang dengan gerakan fisik lembut dan lentur dianggap tidak identik dengan pria sejati.